Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yusrin Nirwandarian, NIM 20030301115, kelas C semester 2. Baik, kali ini saya akan mereview buku tentang komunikasi dan kapitalisme teori kritis karya Christian, yang dimana untuk memenuhi tugas ke-6 mata kuliah sosiologi komunikasi. Yang pertama, materialisme. Teori kritis adalah teori materialis. Materialisme berarti pendekatan yang menekankan determinasi oleh ekonomi atau pendekatan yang menekankan peran benda. Materialisme menekankan bahwa dunia itu dinamis, dialektif, hubungan dan proses suatu bentuk kontradiksi yang memungkinkan perubahan dan perkembangan. Bab ini membahas beberapa landasan filsafat materialis, yaitu konsep materia 2.1 dan dialektika 2.2. Masalah. Aristoteles menentang materialisme reduksionis atonis seperti Leucippus, Demokritus, Empedokles, atau Anaxagoras. Atomisme memproduksi semua makhluk menjadi atom sebagai zat utama. Aristoteles melihat material berdiri dalam hubungannya dengan bentuk morfi eidos. Materi dan bentuk bersama-sama merupakan esensi. Bentuk adalah tubuh yang bekerja menjadi benda yang dapat dilihat. Materi adalah benda yang bukan merupakan suatu dan juga bukan kuantitas atau dikatakan menjadi salah satu dari hal-hal yang dengannya apa yang definisikan. Hal pertama yang tidak lagi dikatakan atau dibuat dari sehubungan dengan hal apapun. Aristoteles, materi sendiri memiliki potensi dinamik bentuk perubahan, dan untuk Aristoteles materi memiliki potensi dinamika untuk perubahan. Dalam istilah Hegel, kita dapat mengatakan bahwa materi dapat membentuk wujud. Akibatnya materi adalah yang utama untuk terbentuk. Materi ada dalam potensi karena menuju suatu bentuk, tetapi kapanpun ia bekerja, maka ia dalam bentuk itu. Bagi Aristoteles, materi adalah selain untuk para anatomia tidak statis tapi dinamis. Materi ada dalam hal-hal yang darinya ada makhluk yang menjadi dan berubah menjadi satu sama lain. Di alam misalnya batu, api, materi dapat digerakkan dengan sendirinya. Sedangkan di masyarakat, Aristoteles menyebutkan contoh materi itu dapat digerakkan oleh hal lain, yaitu manusia. Aristoteles menentang antonim konsep reduksionis materi totalkan yang muncul dari hubungan dan saling dari bagian tidak reducible pada mereka, yaitu seluruh adalah lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Aristoteles adalah salah satu materialitas dialektis pertama. Ernest Bloch menekankan bahwa kiri Aristoteles berpendapat bahwa Aristoteles mendefinisikan materi sebagai makhluk yang tidak mungkin dinamis sebagai kemungkinan objektif. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah dua dimensi utama dalam organisasi materi. Ruang adalah berikutnya satu sama lain dari unit materi. Oleh karena itu, kita katakan A ada dalam jarak spesial tertentu dari B. Waktu adalah unit materi setelah satu sama lain. C terjadi sebelum atau sesudah D. Waktu berkaitan dengan perubahan bentuk materi tertentu. Waktu sendiri adalah hal bentuk ekstensi, karena waktu tidak statis tetapi dinamis. Waktu berubah bentuk. Di satu sisi, satu bentuk materi dapat dalam jangka waktu yang lebih lama berubah menjadi bentuk materi organisasi yang baru. Di sisi lain, semua yang ada membedakan bentuknya. Pada benda mati seperti batu, perubahan lebih lambat dibandingkan pada makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisasi sel yang selnya berkembang biak dan berdiferensiasi. Dalam masyarakat, manusia mengubah struktur melalui tindakan dan komunikasi, sehingga membentuk kondisi dan memungkinkan tindakan dan komunikasi lebih lanjut. Jika salah satu catatan kondisi suatu bentuk tertentu menjadi dan kemudian menunggu dan sekali lagi mencatat objek atau kondisi, maka salah satu kalender pada tingkat tertentu organisasi mengamati perubahan. Perubahan semacam itu merupakan indikasi bahwa struktur berkembang seiring waktu. Waktu adalah perkembangan keberadaan dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Waktu adalah durasi, suatu proses.
urutan kejadian yang membentuk satu proses. Ini tidak dapat diubah, yang berarti bahwa sesuatu yang ada pada titik waktu tertentu memiliki kondisi tertentu dan tidak dapat kembali pada titik waktu lain yang menjadi kondisi yang persis sama. Dialektika. Untuk Slavoj Žižek 19, reoktatif adalah dimensi temporal menjadi logika dialektis. Bentuk dan entitas materi yang terkait saling bertentangan. Mereka saling meniadakan, artinya mereka pada saat yang sama saling meniadakan dan menuntun. Perkembangan berarti pada saat-saat negasi dan dengan sendirinya dinegasikan sehingga kontradiksi berubah menjadi kualitas wujud baru. Setelah negasi dari negasi seperti itu, hasil perkembangan menjadi titik awal dan proses dialektika yang baru. Dialektika karena itu tidak dapat ada habisnya, hasilnya diposisikan sebagai pengandaian dan awal dari kontradiksi dialektik baru. Penempatan akhir dan hasil sebagai awal dan titik tolak baru dalam momen logika dialektik yang memungkinkan penjadian. Sublimas. Dalam proses dialektik muncul dari suatu dan pada saat yang sama suatu hal lenyap dalam pencatatan menjadi penerjemahan dirinya sendiri. Perkembangan dialektik adalah sublasi. Sublation adalah terjemahan bahasa Inggris dari istilah Inggris Jerman. Aufhebung, sublation menggabungkan kata substitusi dan eliminasi menjadi satu. Aufhebung dalam bahasa Jerman memiliki 3 makna, yaitu bahwa sesuatu dipertahankan, dihilangkan, dan diangkat ke tingkat yang baru. Materi bersifat dialektis dan dialektika adalah materialitis. Dunia memiliki substansi material dinamis yang abadi. Materi adalah selamanya. Substansi ini tidak statis, melainkan substansi proses yang berkembang melalui negasi, yaitu sublasi, kontradiksi, sehingga sesuatu pada saat yang sama berubah menjadi ketiadaan dan sesuatu yang berbeda. Kontradiksi juga disebut negasi, karena dalam kontradiksi di antara A dan B, atau A meniadakan yang itu menentang B, dan B meniadakan A dan B saling bertentangan. Dalam negasi, kontradiksi dinegasikan, yang berarti ditentang dan ditantang oleh transformasi yang memecah kontradiksi. Asan dan kesimpulan. Kesimpulan utama dari bab ini dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, materialisme menekankan bahwa seluruh dunia adalah produksi yang kompleks, yang mana materi menghasilkan dan mengatur dirinya sendiri dan dengan demikian berkembang. Materialisme menentang pandangan dunia idealis, dualis, dan religius. Yang kedua, bentuk-bentuk materialisme reduksionis mereduksi dunia menjadi satu bagian dan mengabaikan bahwa materi adalah seperti proses. Dialektika menentang pandangan ini. Ia memahami materi sebagai substansi proses yang berkembang melalui kontradiksi dan sublasi dan menghasilkan tingkat organisasi yang baru. Yang ketiga, pikiran dan komunikasi manusia tidak ada di luar materi, tetapi aspek materi manusia dapat dibentuk sosial dari organisasi, di mana manusia memperbanyak dan memperbuat masyarakat. Kenyataan dengan relatif, sadar diri, sosial, dan tindakan komunikatif. Berdasarkan keterkaitan dengan konsep materi dan dialektika yang disajikan dalam bab ini, bab berikutnya mengajukan pertanyaan tentang seperti apa dasar-dasar teori masyarakat materialis. Bab yang kedua, materialisme dan masyarakat. Ekonomi dan masyarakat. Teori Marxis menggambarkan budaya, ide, komunikasi, informasi, pengetahuan, moral, dan ideologi sebagai bagian dari superstruktur yang tidak material yang bertumpu secara spesial pada basis material, ekonomi. Dikatakan bahwa substruktur mulai ada sementara setelah pengkalan asumsi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa seseorang ingin menghindari kesalahan filsafat idealis dan teori yang menjelaskan dunia sebagai mental dan hipotesis dunia, ide dan kesadaran sebagai faktor yang mencukup bagi masyarakat perubahan, tetapi orang dengan demikian meremehkan ranah budaya dan politik. Modern society. Masyarakat modern terdiri dari lingkungan negara, ekonomi modern, dan budaya modern yang saling menjangkau. Untuk memvisualisasikan model ini dengan cara untuk menghindari kebingungan estetika, maka ranah budaya ditampilkan tidak tumpang tindih dengan ranah politik dan ekonomi. Ini hanya dilakukan untuk memberikan cukup ruang untuk membuat ruang publik terlihat. Pada kenyataannya, tiga ranah sosial budaya, politik, dan ekonomi tersebut saling tumpang tindih dan saling menjangkau.
Ringkasan dan kesimpulan. Hasil utama dari bab ini dapat kami rangkum. Yang pertama, masyarakat adalah totalitas kompleks produksi, di mana dialektika subjek manusia dan objek struktural memanifestasikan dirinya. Produksi bertindak sebagai model di mana masyarakat diproduksi sebagai totalitas. Yang kedua, dialektika ekonomi dan non-ekonomi atau politik dan budaya diwujudkan melalui operasi ekonomi dalam bentuk produksi di ranah politik dan budaya. Tetapi politik dan budaya memiliki relatif otonom. Kualitas muncul yang dibentuk oleh masyarakat. Metamafora dari rumah atau bangunan dan tidak cukup menggambarkan masyarakat. Dialektika sedangkan sungai yang mengalir menangkap dinamika masyarakat kompleks produksi. Yang ketiga, dalam masyarakat kapitalis modern, dialektika ekonomi dan non-ekonomi dibentuk oleh logika akumulasi yang membentuk masyarakat. Ini menghasilkan akumulasi modal, kekuasaan keputusan, dan kekuasaan definisi. Akibatnya masyarakat kapitalis alam memiliki dinamika yang bertentangan tertentu. Yang keempat, dalam teori sosial kita menemukan pendekatan strukturalis, fungsional, dan aksi teori. Sebaliknya, Marx mengasumsikan ada dialektika praksis dan struktur dalam sejarah dan perkembangan masyarakat yang merupakan dialektika kebebasan dan kebutuhan. Khususnya dalam krisis struktural, dialektika ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan terjadinya perubahan masyarakat yang fundamental. Bab 3. Komunikasi dalam masyarakat. Komunikasi pekerja dan tenaga kerja dan tenaga kerja. Gambar 4.1 menunjukkan etimologi dari kata labor. Arbeit, work, dan werk atau werken istilah tenaga kerja. Kembali ke kata Latin laborem yang berarti kerja keras atau kesulitan dan rasa sakit. Kata Jerman Arbeit berasal dari istilah Jerman Arba yang berarti budak. Istilah bahasa Inggris kerja dan kata Jerman Wartätigkeit secara linguistik terkait. Mereka berdua pergi kembali ke Indonesia Eropa jangka yang berarti melakukan, bertindak, menciptakan, dan memiliki efek. Dalam bahasa Jerman istilah Wartätigkeit atau pekerja sekarang dilupakan. Sebaliknya file kata Arbeit digunakan baik untuk pekerjaan secara umum maupun tenaga kerja yang teralienasi. Dalam penggunaan bahasa Inggris seringkali tidak ada perbedaan yang dibuat antara kerja dan kerja. Keadaan ini berlaku untuk kehidupan sehari-hari dan akademis. Dalam kapitalisme, penggunaan bahasa telah direplikasi sehingga dalam bahasa Jerman dan Inggris, orang tidak dapat membedakan dengan tepat antara aktivitas teralienasi dan tak teralienasi. Sehingga kerja teralienasi muncul sebagai model aktivitas umum. Bab 3 telah membahas dialektika subjek dan objek, serta konsep tenaga produktif dan hubungan produksi. Dilihat dari perspektif pekerjaan, tenaga produksi adalah suatu sistem di mana kapitalis, kerja manusia, dan kemampuan fisik dan mental manusia digunakan dalam proses kerja. Manusia dalam proses kerja menggunakan medan benda sebagai alat produksi untuk menghasilkan produk baru. Dialektika produksi dan komunikasi, prosedur komunikasi, peran produktif komunikasi dalam masyarakat, dialektika subjek dan objek. Menurut Lukas, kerja dan produksi adalah model untuk makhluk sosial. Oleh karena itu, komunikasi dan bahasa manusia juga didasarkan pada model ini, yang menemukan ekspresinya dalam produksi dan reproduksi. Hubungan sosial dengan menerapkan bahasa dalam komunikasi. Komunikasi adalah bentuk tertentu dari posisi teologis yang mengatur posisi teleologis. Komunikasi sebagai suatu kompleks tidak terletak di luar ekonomi, politik, dan budaya, tetapi merupakan bagian yang melekat dari semua proses produksi di semua substansi masyarakat. Komunikasi juga merupakan posisi meta-teologis yang mengatur produksi dan menyeproduksi hubungan sosial, di mana produksi menjadi mungkin dalam hubungan sosial. Bahasa adalah universal di mana-mana dalam masyarakat bahwa tidak ada kompleks tunggal dalam masyarakat. Makhluk yang bisa eksis dalam berkembang sendiri tanpa bahasa mediasi peran. Tapi seperti komunikasi, produksi juga memiliki karakter yang universal dalam masyarakat, karena semua aktivitas manusia membuahkan hasil. Dengan berkomunikasi, manusia masyarakat connect struktur pengalaman sehari-hari mereka dan pengalaman sehari-hari mereka memasuki masyarakat. Struktur bawah, struktur mengkodikasikan dan memungkinkan praktik manusia berarti memungkinkan komunikasi melalui mana individu menginformasikan diri mereka sendiri, jaringan dan kembali menghasilkan hubungan sosial.
Masyarakat secara intern terkait dengan dialektika struktur dan praktik, dan dialektika ini juga termasuk bahwa komunikasi menjadi perantara hubungan sosial. Komunikasi memediasi dialektika subjek, objek, aktor, struktur, individu, dan kelompok, organisasi dan individu dan kelompok dan organisasi, lembaga, individu dan kelompok dan organisasi dan lembaga masyarakat. Bab 4. Kapitalisme dan komunikasi. Kondisi kerja buruh dan kapitalisme. Untuk menganalisis kondisi kerja, yaitu realitas dan pengalaman eksploitasi yang dihadapi pekerja dalam kapitalisme, perlu melihat di antara berbagai dimensi kehidupan kerja. Dimensi kondisi kerja seperti itu mencakup teknologi apa yang digunakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pekerja, implikasi dari organisasi kerja bagi pekerja, kemampuan mental dan fisik dan kesehatan, aspek hubungan produksi seperti upah, kontrak dan waktu kerja, kualitas lingkungan kerja atau ruang kerja, aspek pengawasan dan pengawasan tenaga kerja, aspek organisasi politik atau serikat pekerja, perjuangan kelas, dan bagaimana undang-undang negara bagi membentuk kondisi kerja. Ekonomi dan komunikasi kapitalis. Pada bagian ini kita akan membahas dua dimensi yang saling terkait dari hubungan komunikasi dan kapitalisme. Yang pertama, uang sebagai bahasa komoditas. Yang kedua, bahasa dan komunitas sebagai komoditas. Uang dan nilai sebagai bahasa komoditas. Uang adalah struktur khusus yang menjadi perantara pertukaran komunitas dalam masyarakat. Ini adalah media pertukaran komunitas umum. Media seperti itu juga merupakan bentuk komunikasi yang bersifat khas. Uang mengajukan pertukaran sebagai bentuk komunikasi yang bersifat instrumental, nonverbal, termediasi, anonim, impresional, abstrak, fetim, atau disarikan dari hubungan sosial langsung, replikasi, dan hampa makna. Uang peran dalam kapitalisme adalah untuk mengomunikasikan harga komoditas di pasar komoditas, yang memungkinkan nilai-nilai dan harga komoditi yang akan abstrak menyamakan kedudukan dalam proses pertukaran. Oleh karena itu, Marx berbicara tentang nilai dan uang sebagai bahasa komoditas. Bab 5. Masyarakat komunikasi. Kapitalisme informasi, kapitalisme komunikatif. Kapitalisme adalah sistem dialektik yang memproduksikan kelas dan dominasi dengan mengubah organisasi ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan ini tidak radikal, tapi tentu transformatif pada tingkat yang berbeda dari masyarakat. Organisasi. Melalui krisis yang ada di dalamnya, kapitalisme mengalami substansi non-fundamental yang melestarikan struktur fundamental kapitalisme dengan masyarakat di tingkat atau organisasinya. Marx melihat kapitalisme antagonisme dalam krisis dihasilkan sebagai sumber dinamika yang menghasilkan diferensia kapitalisme dan munculnya rezim akumulasi baru. Kapitalisme perlu mengubah organisasi ekonomi, politik, dan budayanya untuk mengatasi krisis dan menunda krisis di masa depan. Krisis yang merupakan hasil dari sumber dari revolusi nilai periodik menegaskan apa yang mereka bantah, dipertahankan, dan ditensiskan melalui pergerakan. Apa yang dapat disebut informasi atau kapitalisme komunikasi adalah dimensi kapitalisme yang didasarkan pada organisasi kekuatan produktif dan struktur produksi ekonomi, politik, dan budaya dengan bantuan teknologi pengetahuan, komunikasi, dan komunikasi. Kapitalisme informasi atau komunikatif mengacu pada peran yang dimainkan oleh pekerja pengetahuan atau komunikasi dan teknologi komunikasi dalam masyarakat, kapitalisme, dan sistem praktek dan proses ekonomi, politik, dan budaya. Bab 6. Komunikasi politik di ruang publik. Kapitalisme dan dominasi keterasingan. Dalam bab 5, gagasan tentang keterasingan ekonomi dibahas. Keterasingan adalah proses yang melampaui ekonomi dan karena itu berkaitan dengan dominasi secara umum. Marx memperkenalkan gagasan keterasingan ekonomi dalam kapitalisme, tetapi dia juga menunjukkan bahwa ada keterasingan dalam ranah politik dan ideologi. Memang keterasinganlah yang penting dalam apa yang disebut negara Kristen, tapi bukan manusia. Satu-satunya orang yang diperhitungkan raja adalah makhluk yang secara khusus berbeda dari pria lain, dan terlebih lagi di makhluk religius yang menghubungkan langsung dengan surga, dengan Tuhan. Hubungan yang berlaku di sinilah masih hubungan yang bergantung pada keyakinan. Emansipasi politik adalah sekaligus pembubaran masyarakat lama yang menjadi dasar negara terasing dari rakyat kekuasaan yang berdaulat. Komunikasi di ruang publik. 24. Ruang publik.
Jurgen Habermas mendefinisikan publik sebagai lingkungan yang terbuka untuk semua. Kami menyebut peristiwa dari acara sebagai publik ketika terbuka untuk semua. Berbeda dengan urusan tertutup dan eksklusif, ruang publik pada dasarnya memiliki tugas untuk melibatkan warga dalam debat publik kritis. Ruang publik membutuhkan sistem komunikasi untuk debat politik. Logika ranah publik tidak tergantung pada kekuatan ekonomi dan politik. Habermas berpendapat bahwa ranah politik adalah bukan hanya yang ruang komunikasi politik publik, tapi juga ruang yang bebas dari sensor negara, dari kepemilikan pribadi. Ia bebas dari pertengkarisme dan nalar instrumental. Bab 7. Ideologi. Refleksi kesadaran. George Lucas memperkenalkan gagasan refleksi. Hal ini berasal dari Marx, konsep vitalisme komunitas. Inti dari struktur komunitas adalah bahwa hubungan antara orang-orang mengambil karakter sesuatu dengan demikian memperoleh objektivitas. Bayangkan, otonomi tampaknya sangat rasional dan merangkul untuk menyembunyikan setiap jejak dari sifat fundamentalnya. Relasi antara orang-orang, transformasi hubungan komunitas menjadi suatu yang objektivitas. Tak hanya tidak transformasi hubungan komunitas menjadi suatu yang objektivitas, hanya tidak dapat memuaskan dirinya dengan reproduksi semua objek untuk memuaskan kebutuhan manusia menjadi komunitas. Ini perangkat jejaknya atas seluruh kesadaran manusia. Lucas mendasarkan pemahaman ini relativifikasi pada bagian pada karakter jimat komunitas, di mana Marx berbicara tentang komunitas sebagai pemilik Gesprächstheorie atau Gestdynamika. Samuel Moore dan Edward Evelyn menerjemahkan istilah ini sebagai realitas tidak substansial. Sebaliknya, Ben Forman menerjemahkannya sebagai objektivitas seperti hantu. Terjemahan kedua lebih unggul karena lebih literal. Seorang juga bisa menggunakan frase objektivitas spektral atau objektivitas hantu. Bab 8. Nasionalisme, komunikasi, dan ideologi. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah ideologi tertentu yang mencoba mengalihkan perhatian dari kapitalisme, konflik kelas, dan penyebab masalah sosial kemasyarakatan. Ideologi tidak semata-mata didasarkan pada ekonomi dan politik. Semua politik, ekonomi, krisis tidak selalu mengarah ke false ideologi atau kritis kesadaran sebagai fenomena massal. Faktor-faktor lain seperti perebutan ideologi, perjuangan kelas, kekuatan simbolik, dan pengalaman dan keinginan pribadi sehari-hari dan psikologi individu bermain peran dan interaksi dengan faktor ekonomi dan politik. Nasionalisme bukanlah ciri alami kemanusiaan dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah nasionalisme muncul pada abad ke-18 dan menjadi umum digunakan pada abad ke-19. Sekian dan terima kasih.